Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya berkaitan tentang ikatan kimia. Ikatan kimia yang akan kita bahas ada 7 hal. Yang pertama tentang ikatan ionik. Kemudian energi isi, suatu kristal ion, kemudian tentang ikatan kovalen. Kita akan menggambar struktur Lewis-nya ya, walaupun struktur Lewis dari ikatan ion juga kita akan bahas juga. Kemudian kita akan membahas tentang kepolaran suatu senyawa, baik itu ion maupun molekul. Kemudian kita akan membahas juga tentang bentuk molekul. Anda tahu bentuk molekul? Ada tetrahedral, oktahedral, trigonal planar, trigonal bipiramidal, dan seterusnya. Ini kita sebut teori isi dia. Kemudian kita akan membahas juga tentang hibridisasi molekul. Dan yang terakhir adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teori orbital molekul. Jadi kita akan membahas teori bagaimana suatu molekul itu berikatan secara orbitalnya. Oke. Ikatan kimia itu tidak lepas dari berapa jumlah elektron valensi masing-masing atom yang dihasilkan. Jadi elektron valensi keluar pada sebuah atom. Elektron valensi adalah elektron yang terlibat dalam pembentukan ikatan kimia, karena elektron valensi itu sangat berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Kalau grup 1A, golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, kalau golongan A itu sudah jelas elektron valensinya berapa. Kalau golongan D itu juga lebih biasanya kelihatan ya elektron valensinya berapa ya. Nah, yang akan kita pelajari untuk pembentukan ikatan ionik dan kovalen itu lebih ke untuk golongan 1A ya. Jadi kalau dia berhenti orbital S, kemudian jumlah elektron 1, dia elektron valensinya 1 ya. Kalau S-nya 2, elektronnya 2, ya 2 gitu ya. S2 dan P1 dia 3, S2 dan P2 4 di golongan 4A, 2 dan 3 5, 2 dan 4 6, dan 6 dan 5 dan 2 7 ya. Elektron valensinya. Nah, elektron valensi tersebut kita bisa simbolkan sebagai simbol titik Lewis yang mewakili unsur dalam tabel periodik. Jadi kalau kita misalkan tulis berilium dia punya 2 elektron gitu ya, dan boron 3 dan seterusnya. Dan maksimal atom itu dihuni oleh 8 elektron. Jadi maksimum itu seperti neon ini. Neon punya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kalau simbol titik 2 elektron itu
kita bisa simbolkan garis seperti ini. Jadi satu garis mewakili dua elektron. Jadi saya bisa gambar seperti ini. Bentar ya. Dan elektron ini bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini, terserah. Selama jumlahnya emang yang punya elektron valensinya 3 gitu ya. Nah, ikatan ionik itu berdasarkan serah terima elektron. Ya. Jadi misalnya Li dia punya 1 elektron valensi, F punya 7 elektron valensi. Serah terima elektron artinya untuk membentuk ikatan ion ada yang kekurangan, ada yang kelebihan elektron ya. Dan dia saling melengkapi. Nah, kalau penggambaran Lewisnya, Li ini elektron valensinya akan memberi ke F dan F akan menerima elektron dari Li, namanya serah terima ya. Sehingga didapatkan seperti ini. Jadi penulisan simbol Lewis atau untuk ikatan ion seperti ini. Jadi Li-nya akan berkurang elektronnya, F-nya akan bertambah. Penambahan elektron tersebut disimbolkan dengan minus. Yang melepas yang terlepas elektron disimbolkan plus. Itu ya. Nah, dalam reaksi ini energi pembentukan ikatan ion terjadi. Ya. Apa itu? Li-nya mengalami ionisasi. Tahu kan ionisasi ini, dia punya energi ionisasi. Kemudian F-nya mengalami afinitas. Jadi tambah afinitas energi dari F. Gitu ya. Nah, jadi kalau tulisannya Li plus dan F minus gitu ya. Jadi diambil elektronnya. Sekarang kalau MgCl2, Mg punya 2 ya elektron valensi. Kemudian Cl punya 7. Benar kan? Karena dia harus melepaskan 2 elektron dan ini harus menerima 1 elektron, dan Cl-nya hanya bisa diisi 1 kan, seperti ini. Jadi dia butuh 2 Cl. Jadi ini akan masuk ke sini, ini akan masuk ke mengisi di sini ya. Jadi saya bisa tuliskan nanti, jadi Mg akan kehilangan 2 elektron dan Cl-nya. Jadi bisa saja saya tulisnya seperti ini ya, dikasih dalam kurung masing-masing. Jadi 2 Cl minus. Seperti ini. Nah, energi yang akan dihasilkan itu dari
energi ionisasi pertama dari Mg tambah energi ionisasi kedua dari Mg ditambah afinitas elektronnya si sel. Sekarang coba Al sel 3. Al sel 3 berarti dia punya 3 ya elektron. Bereaksi dengan Cl dan Cl-nya dia butuh 3 kan. Jadi ini akan masuk ke sini, ini akan masuk ke sini, ini akan masuk ke sini. Jadi penulisannya adalah Al 3 plus kemudian Cl ini ya. Nah kalau Al2O3 misalnya, kalau Al23 dia ada 2 Al. Kalau sini boleh ya. Kemudian O O6 ya. Nanti ini kosong. Kemudian ada lagi O. Ini kosong. Ini akan ngisi ke sini, ini akan ngisi ke sini. Satu lagi Pak. Ini. Ya. Serah terima elektron. Jadi ini adalah struktur Lewis ikatan ionik. Jadi akan menjadi 2 Al 3 plus plusnya di luar. Dan ini dalam kurung ini menggambarkan Lewisnya. Nah, Lewisnya kan nggak ada, udah diambil. Ini salah. Ya, kayak gini. Ya. Cuma 3 karena dia menerima satu atomnya itu menerima 2 elektron, O 2 minus. Nah, kemudian saat dia membentuk senyawa ion dan dia membentuk padatan. Jadi senyawa ion yang berbentuk padatan, dia memiliki energi isi, energi yang diperlukan untuk memisahkan 1 mol padatan ionik menjadi gas ionik secara sempurna. Jadi ada pengertian seperti ini, ada pengertian juga kalau Brady kebalikannya, gas ionik menjadi padatan ionik. Contoh misalnya NaCl. Jadi Na plus fasa gas ya,
dan Cl min fasa gas. Kenapa fasa gas? Kemarin sudah dibahas bahwa atom itu bisa mengion sendiri tanpa harus dilarutkan dalam suatu larut tertentu atau dalam air. Dia bisa mengion dalam fasa gas, dan keadaan atom itu terionisasi maupun terafinitas elektron, menangkap elektronnya itu dalam fasa gas ya. Nah, ini kita sebut sebagai energi isi. Nah, bisa saja kalau di Brady pengertiannya begini: pembentukan padatan ion dari ion-ion gas ya. Seperti ini ya. Nah, ini juga kita bisa sebut energi kisi. Jadi harganya akan sama, cuman bedanya harganya kalau untuk reaksi penguraian dia positif, ini negatif. Pembentukan kan dia energi kisinya negatif, seperti itu. Dan bagaimana cara menentukannya langsung, itu dari berapa jumlah muatan-muatannya dibagi jarak antar ion. Ini dia. Jadi kalau kita bisa tentukan NaCl ya punya muatan yang berbeda, ya energi kisinya bisa lebih besar. Nah, di sini harga K itu adalah konstanta sekitar ini 1, ada yang bilang 1,35, ada yang bilang 1,1, tidak masalah, kali 10 pangkat 5 kilojoule picometer per mol ya. Nah, ini satuannya adalah picometer biasanya, dan ini adalah muatannya ya. Nah, kalau Anda lihat, kalau Q-nya sangat besar, apa yang Anda pahami dari situ? Kalau Q-nya sangat besar, R-nya sangat kecil. Kalau Q-nya sangat besar, R-nya sangat kecil, maka energi kisinya juga akan besar ya. Kalau di buku di sini, ini buku Brown nih, 1,389 kali 10 pangkat 5 kilojoule. Di Brady sekitar 1,1 kali 10 pangkat 10 ya. Tapi nanti harus dicek dulu harga K-nya berapa. Ada di buku Pak Rukman. Nah, ini sebenarnya suatu konstanta ya kalau K-nya itu. Nah, kalau Anda lihat energi kisinya naik saat Q naik atau R-nya turun. Ini kalau 10 pangkat 5 ini 8 ya harusnya. Dan kilojoule sama joule ini nanti dicek ya. Nah, ini konstanta saja. Jadi kalau energi kisinya naik saat Q-nya naik atau R-nya turun, jadi Anda bisa memprediksikan misalnya MgF2 dengan MgO. Ini 2 kan, ini min 2, min 1.
ini plus 2, ini min 2 ya. Mana energi kisinya yang besar adalah yang ini. Kenapa? Karena muatannya besar. Kalau dilihat jarak antar ionnya, jarak antar ion Mg2 plus dengan F tambah Mg2 plus sama O, dia memiliki kalau di tabel periodik itu kan makin besar ya. F itu di sini, nah, kalau O itu di lebih dekat ya. Nah kalau dilihat jarak antar ionnya itu akan lebih dekat yang ini ya, daripada yang ini jauh. Kalau Anda kemudian R kation itu kan lebih kecil daripada R anionnya. Jadi kalau dia lebih kecil daripada R kation, kalau dilihat dia besar seperti ini, ukurannya sangat besar, dia makin dekat kan. Kalau ini makin jauh kan, lebih atau negatif, F-nya lebih berbeda, jadi jarak antar ionnya juga bisa berbeda. Ini O, ini F. Kan F minus lebih kecil daripada O2 minus ya. Seperti itu. Tapi muatannya di sini besar daripada Mg. Ini 3, ini 4 kan. Nah kalau LiF sama LiCl bedanya adalah jari-jarinya, jari-jari ion. Makanya energi kisinya besar. F minus itu lebih kecil daripada jari-jari ion Cl minus. Ya. Dari segolongan dari bawah atas ke bawah makin besar kan. Karena jari-jarinya Cl itu lebih besar, sehingga pembaginya ini lebih besar walaupun muatannya sama, ini 1 sama 1. Ini saya sudah ada 1,389 kali 10 pangkat 5 kilojoule PM per mol. Tapi di Brady ada lagi harganya, nanti Anda lihat aja ya. Nanti satuannya untuk energi isinya itu adalah kilojoule per mol. Nah energi kisi simbolnya bisa saja E, bisa juga U, sama ya. Kemudian kalau kita mau menggambarkan suatu siklus seperti hukum Hess ya, itu namanya siklus Born-Haber. Kalau tadi kan energi kisi kita bisa menentukannya dari perhitungan. Nah kalau ini energi kisi didapatkan dari suatu siklus, namanya siklus Born-Haber, dari suatu diagram ya. Jadi pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya ini kan kalau kita lihat dari termokimia, ini kan delta H ya. Perubahan kalor pembentukannya, entalpi pembentukannya ya. Nah saat dia mau menjadi ini kita bisa uraikan Li ini akan membentuk gas, ini namanya delta H sublimasi. Kemudian F2 gas ini akan terurai menjadi dari molekul menjadi atom, kita sebut sebagai delta H atomisasi. Kemudian kalau delta ini yang ini kita sebut sebagai energi ionisasi pertama. Ini afinitas elektron pertama ya. Karena F mengangkat elektron menjadi F minus, Li akan melepaskan elektron menjadi Li plus gitu ya. Nah saat dia membentuk suatu padatan kristal ion, nah ini adalah energi kisi. Nah sebenarnya kisi itu adalah kisi
energi kisi itu kan khusus untuk membentuk padatan ion ya. Energi yang membentuk 1 mol kisi. 1 mol. Jadi energi kisi adalah energi yang dibentuk. Kalau tadi kan dari dari pengertiannya dari padatan ke ion-ion gas nih. Nah, kalau di Brady itu adalah energi yang membentuk 1 mol isi dari padatan ionnya. Kisi padatan ion dari ion-ion gasnya. Ya, dari ion-ion gasnya. Jadi seperti ini. Nah, kalau saya mau balik arahnya, ini akan jadi berubah tanda kan. Ini deltanya akan positif 1017 kJ. Jadi di buku lain ada yang bilang membentukkan ion-ion gas dari padatan ionik. Di buku Brady itu pembentukan padatan ionik dari ion-ion gas. Sebenarnya padatan ionik itu kan membentuknya kristal. Nah, kristal itu ada kisi, kristal, rongga. Nah, kristal yang makin rapat kita sebut namanya kristalin. Kalau kristal yang rapuh kita sebut amor. Kristal amor. Rongganya kalau misalnya dia membentuknya kuat dan kecil, kalau kalau kisi-kisi kristalnya kecil, berarti energi kisinya. Jadi kalau misalnya ini ada kristal, nah ini adalah kisi kristal, suatu atom atau ion. Ini ionnya misalnya. Nah, kisi kristal itu dalam membentukkan energinya akan ditentukan oleh energi kisi. Semakin rongganya ini kecil, energi kisinya akan besar, ya, dan membuat dia lebih stabil. Ya, kalau nggak stabil dia jadi rongganya besar, udah rapuh dong. Jadi kalau kristal ini kuat, kalau ini mudah rapuh, ya, seperti itu. Nah, dari penentuan delta H kita bisa cari delta F-nya ini tadi adalah penambahan dari delta sublimasi, delta atomisasi, energi ionisasi, afinitas elektron, dan energi kisi. Seperti itu. Itu namanya siklus Born-Haber. Dari energi kisi ini bisa menentukan titik leleh dari suatu senyawa ion. Ya. Jadi dari titik leleh itu bisa melihat apakah dia mudah rapuh atau kuat. Oh, titik lelehnya tinggi, berarti kuat kan dia terhadap suhu. Seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini energi kisinya besar, titik lelehnya juga tinggi, ya. Nah, jika kita lihat misalnya pembentukan NaCl, di mana ada data-data dari sini adalah delta H sublimasi, delta H atomisasi, kemudian energi ionisasi, energi afinitas, dan energi kisi. Penambahannya itu akan menghasilkan suatu delta H pembentukan padatan NaCl. Nah, kalau kita lihat di sini NaF padatannya. Bagaimana menentukan siklus Born-Habernya? Jadi Na solid ditambah F2 gas
ini setengahnya menjadi NaF ya. Ini solid kan ya. Ya, delta H F nya Na menjadi Na gas, dia akan menghasilkan delta H sublimasi. Na gas menjadi Na plus gas, dia akan menghasilkan energi ionisasi. Kemudian F nya menjadi F gas, dia akan menjadi apa? Delta H atomisasi. Kemudian kalau dibilang Pak itu kan bisa delta H disosiasi, bisa. Jadi kalau atomisasi misalnya yang ini tadi ya, setengah F2 menjadi F gas, bisa. Nah disosiasi misalnya ini, bisa kan? Sama aja. Kalau ini membentuk atom, ini terurai menjadi 2F gas. Ya. Jadi kadang jangan salah ya, ini delta H atom, ini delta H disosiasi. Ya. Oke. Kemudian ini adalah F minus tambah. Kemudian maka kita akan dapat ini adalah energi kisi. Simbol energi kisi adalah U. Kadang di soal seperti itu. Jadi kita bisa dapat delta HF-nya sama dengan delta H sublimasi ditambah delta H atomisasi. Di sini disosiasi ya. Ya harusnya ini disosiasi ya. Kalau langsung jadi gini, delta H atomisasi kemudian ditambah energi ionisasi Na tambah afinitas energi untuk F tambah U. Nah, ini adalah energi kisi. Berarti kalau cari U, delta HF dikurangi ya, delta HS ya kan. Nah kalau bilang di situ disosiasi ya, atomisasi kemudian tambah energi ionisasi tambah afinitas. Seperti itu. Jadi membentuk siklus. Anda akan dapat harganya adalah plus 1348,8 kJ per mol. Nah kalau kita lihat jika dia misalnya di MGBR2 ya, seperti ini akan menghasilkan energi delta H sublimasi. Kemudian ini akan menghasilkan energi ionisasi pertama, ini energi ionisasi kedua. Kemudian ini adalah delta H atomisasi, atau saya mau sebut disosiasi, menjadi 2Br ya. Kemudian ini menjadi energi afinitas. Ini kali 2, ini kali 2 ya. Ini U. Jadi cari delta HF-nya seperti ini. Kemudian ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang melibatkan pemakaian bersama elektron atau lebih dari 2 atom. Mengapa atom membentuk molekul? Karena kestabilan gas mulia berkaitan konfigurasi elektronnya tadi ya. Dan atom lain berusaha untuk mencapai kestabilan, jadi dia berikatan, memakai bersama atau serah terima elektron membentuk ikatan ion atau kovalen.
ya. Jadi struktur molekul atom ini dari ikatan kovalen dia menata dirinya untuk bisa mencapai kestabilan. Jadi awalnya F-nya ini kurang, tidak ada elektron, sehingga dia bisa memakai bersama elektronnya untuk mencapai kestabilan. Oke. Dan dia akan menghasilkan suatu ikatan tunggal, ikatan kovalen tunggal namanya. Nah, bagaimana menggambarkan struktur Lewis? Penggambaran struktur Lewis itu Anda harus mengetahui tadi bahwa berapa jumlah elektron valensi yang terlibat untuk membentukkan ikatan. Ya. Jadi berapa jumlah elektron valensi yang terlibat. Kemudian lambang unsur menyatakan inti atom. Lambang unsur itu ada kaidah oktet ya. Ada 8 elektron dalam satu atom. Kemudian yang menjadi atom pusat itu yang lebih yang kurang elektron negatif. Ya. Kemudian atom H itu selalu di ujung, selalu di luar. Meskipun dia kurang elektron negatif, dia tidak bisa menjadi atom pusat. Dan atom H ini hanya mengikat 2 elektron. Ya. Dan Anda hanya menggambarkan elektron valensi. Jadi gambar elektron valensi. Di SMA ada digambarkan ada X segitiga segala macam. Ini elektronnya punya siapa elektronnya? Nah, elektron tidak tahu kan ini dari apa, ini punya siapa, ini dari siapa. Di SMA ada hanya dikenali bahwa si atom ini memberikan elektron segini, atom ini memberikan elektron begini. Jadi seperti apa, pemakaian bersamanya masih mengidentifikasi bahwa itu elektron si A atau si X gitu ya. Nah, kalau di SMA, di kuliah tidak seperti itu, karena elektron itu tidak melihat punya siapa. Ya. Nah, cara penggambarannya gambar kerangka molekulnya. Kemudian cara penggambarannya oktetkan dulu di luar. Sisanya taruh sisa elektron yang ada, masukkan ke dalam. Ya. Atom pusat. Setelah itu atom pusat dioktetkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya CO2. Nah, CO2 jumlah elektron valensinya berapa? C itu 4, O itu 6. 6 kali 2, 12. 12 tambah 4, 16. Berarti yang terlibat 16 elektron. Ya. Nah, mana yang kurang elektron negatif? C. Berarti Anda tulis seperti ini. Ya. Kemudian oktetkan dulu di luar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini. Gitu ya. Nah yang di dalam itu kan belum oktet. Ya atom pusat baru dioktetkan. Bagaimana caranya? Elektron yang di luar itu masuk ke dalam. Dan kita tahu bahwa dua garis ini mewakili satu garis ya. Ini kita sebut sebagai pasangan elektron. Nanti kita bisa buat seperti ini. Ya. Boleh. Nah ini Super Lewis-nya. Oke. Jadi kalau ini kita sebut sebagai saya mau hapus dulu ya. Anda bisa tahu ya, berarti struktur Lewis-nya seperti ini. Nah, yang saya mau tekankan adalah di sini Anda juga harus mengetahui berapa jumlah yang berikatan, berapa jumlah yang tidak berikatan. Nah, kalau tadi kita gambar struktur Lewis-nya untuk CO2, saya mau gambar seperti ini juga boleh. Nah, ini kita sebut sebagai PEB, pasangan elektron bebas. Ya, kalau ini kita sebut sebagai pasangan elektron ikatan. Ya. Jadi kalau dibilang berapa jumlah PEB-nya, ada 1, 2, 3, 4. Ya, kalau kita lihat PEB-nya ada 4. PI-nya 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi total 16 kan elektron. 4 kali 2, 8, 4 kali 2, 8. Ya, setiap pasangan ada 2. Jadi itu contoh menggambarkan struktur Lewis senyawa molekul. Sebenarnya ada satu lagi. Kita harus menentukan muatan formal. Nah, di video berikutnya kita akan tentukan bagaimana cara menentukan muatan formal.